Biasa saya suka berpantun sebelum mulai acara. Cakep. Belum. Air beriak tanda tak dalam. Cakep. Air tenang bagi berlian. Cakep. Minta izin ucapkan salam untuk hadirin Cakep. sekalian. Cakep. Mabrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Sumanjaya Rukmandis. Yang saya hormati Ustadz Ahmad Ruyat MSI. Yang saya hormati Bapak Ustadz Haji Ashari. Yang kami hormati Bapak Ustadz Dedi Aruza, Ketua DPD PKS Kabupaten Bogor. Yang saya hormati Ustadz, Ustadzah sekalian, serta pemirsa PKS TV dimanapun berada. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan pada kita semua, wabil khusus nikmat iman dan nikmat kesehatan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1444 Hijriah, kita kembali bertemu, kita kembali bergabung dalam acara kuliah subuh bersama DPD PKS Kabupaten Bogor. Salam dan sholawat kita haturkan kepada Habibana Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabat, para tabiin, para keluarga, dan kita semuanya. Mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaat yaumil akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, serta pemirsa PKS TV dimanapun berada, sebelum acara kita mulai, perkenalkan, nama saya Muhammad Subardi, Ketua BPC PKS DPD PKS Kabupaten Bogor. Untuk saat ini saya diminta oleh panitia untuk menghantarkan menjadi host acara dari awal sampai akhir. Hadirin sekalian yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita buka pertemuan kita dengan membaca suratul Al-Fatihah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin sekalian, sebagaimana sudah diterangkan di dalam Al-Qur'an, barang siapa yang mendengar dan diam ketika ayat-ayat suci di Al-Quran dibacakan, maka akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, hadirin sekalian dan pemirsa PKS TV dimanapun berada, mari kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Iskandar. Waktu dan tempat saya persilahkan. Tafadhol, Iskandar. Jazakallah Ustaz Muhammad Subardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul 'adzab
إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah telah kita dengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang sungguh merdu. Mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada Al-Quran dan menebalkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian. Di jam 2. Hadirin sekalian. Udah tahu dia kata dia apa? Dia soalnya siapa itu? Hadirin sekalian, serta pemirsa PKS TV dimanapun berada. Untuk selanjutnya, kita akan memasuki acara inti kita, yaitu tausiah kuliah subuh dengan tema kepemimpinan dalam pelayanan umat. Yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Hewan Ahmad Ru'yat MSI. Ini luar biasa dengan tema yang akan dibawakan oleh beliau, karena beliau sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan beliau juga menjabat sebagai Ketua BPW Bank Jabar. Dan beliau sudah punya pengalaman di berbagai kepemimpinan. Dan beliau juga pernah menjadi Wakil Wali Kota Bogor. Dan ini menjadi pengalaman beliau, sehingga tema yang beliau sampaikan nanti yaitu kepemimpinan dalam pelayanan umat. Ini cocok dan sesuai dengan kapasitas beliau, karena ada ungkapan kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'yatihi. Tiap kalian adalah pemimpin, dan tiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Dan kita yang hadir di sini semua adalah pemimpin-pemimpin. Pemimpin di rumah tangga, pemimpin mungkin di lingkungan masyarakat, pejabat publik atau anggota dewan, semua pemimpin. Dan kita nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kepemimpinan kita. Kenapa Umar bin Khattab sebagai seorang pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya, yang dicintai oleh umatnya? Karena Umar bin Khattab benar-benar menjadi pelayan bagi umatnya, pelayan bagi rakyatnya. Di dalam sebuah buku, Umar bin Khattab itu selalu keliling
pengen mengetahui umatnya atau ingin mengetahui rakyatnya. Sebagaimana kondisi sebenarnya rakyatku, kata Umar. Dan suatu saat Umar ketemu dengan rumah. Dari luar mendengar ada anak-anak kecil menangis. Umar mendekati rumah itu. Umar mengintip rumah itu. Ada anak kecil yang menangis, ada seorang ibu yang lagi memasak. Ketika anaknya menangis, sabar anakku, sabar nak, ibu lagi masak. Ibu lagi masak, sabar anakku. Umar heran. Masak apa sebenarnya ibu? Kok lama nggak mateng-mateng? Sampai anaknya terus menangis. Kemudian Umar bertanya kepada ibu. Wahai ibu, sebenarnya apa yang engkau masak? Kok tidak mateng-mateng? Tidak masak-masak yang engkau masak, wahai ibu. Apa yang engkau masak? Sehingga si ibu tadi ternyata yang dimasak batu. Umar bin Khattab sedih. Umar bin Khattab hatinya sedih, teriris-iris. Ternyata ada umatku, ada rakyatku memasak batu karena tidak ada yang dimasak di rumahnya. Melihat kondisi itu, akhirnya Umar bin Khattab langsung pulang ke rumah, mengambil gandum, dan Umar bin Khattab sendiri yang memikul gandum tersebut dan diberikan kepada keluarga ibu tadi agar tidak terjadi kelaparan. Nah, dari sini kisah ini bisa kita ambil hibroh bahwa kita sebagai seorang pemimpin harus peduli melayani rakyat yang kita pimpin atau masyarakat yang kita pimpin. Sesuai dengan tagline kita bahwa PKS pelayan rakyat. Nah, pada pagi hari ini kita akan mendapatkan tausiah, kita akan mendapatkan siraman rohani dari guru kita semuanya dengan tema kepemimpinan dalam pelayanan umat. Mudah-mudahan kita menjadi pemimpin yang punya karakter sebagaimana tadi yang dilakukan Umar bin Khattab. Mungkin itu sebagai pengantar tauji pada malam hari ini, pada pagi hari ini. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan dengan hormat Ustadz Ahmad Ru'yat MSI. Tafadhol Ustadz Ru'yat. Baik, terima kasih kepada saudara saya Kang Muhammad Subardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati amma ba'. Alhamdulillah summa walhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada hari yang ke-16 di bulan Syahrul Mubarak, Syahrul Quran, Syahrul Maghfirah, Syahrul Rahmat, Syahrun Isku Minan Nar ini, segala amalan ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah saum, baik rangkaian ibadah tarawih, doa-doa kamilin, qiyamul lail, dan berbagai aktivitas di bulan yang penuh dengan berkah ini. Para tokoh masyarakat, alim ulama, wabil khusus guru saya Ustadz Sunman Jaya Rukmandis, serta
juga Ketua DPD PKS Kabupaten Bogor, Kang Dedi Aroja, serta seluruh ikhwan wa akhwat rahimakumullah yang maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pada kesempatan di Ba'da subuh ini, saya diberikan amanah menyampaikan suatu sharing, suatu pengantar diskusi tentang kepemimpinan dan pelayanan umat. Bapak dan Ibu sekalian, kepemimpinan merupakan suatu amanah, suatu tugas yang melekat kepada setiap manusia, melekat kepada risalah para kenabian, sejak Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris, Ishak, Yakub, sampai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan suri tauladan kepemimpinan adalah para nabi dan rasul. Dan diskusi kita pada Ba'da subuh ini adalah bahwa kepemimpinan sangat melekat dengan fungsi pelayanan. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa sepanjang kehidupannya melekat dengan peran dan fungsi pelayanan. Sampai dalam situasi-situasi sulit, kita mengenal betul bagaimana ungkapan Rasulullah SAW terhadap umatnya. Ummati, ummati. Bagaimana nasib umatku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu sebelum lebih jauh, bagaimana risalah para nabi, khulafatur rasyidin, para tabi'in, dan juga sampai kepada kita sekalian, bahwa kita semua adalah pemimpin. Hadis Bukhari Muslim. Kullukum ra'in. Setiap kamu adalah pemimpin. Setiap kita adalah pemimpin. Di acara online Zoom ini hadir juga istri saya, termasuk saya pun pemimpin terhadap pasangan hidup saya. Demikian pula kita yang hadir di forum ini. Kita semua adalah pemimpin. Seorang imam, seorang penguasa adalah pemimpin. Baik dalam skala dunia, skala internasional, dalam suatu organisasi internasional, maupun dalam skala nasional, bagaimana seorang kepala negara adalah pemimpin terhadap rakyatnya. Kepala negara adalah seorang policy maker, seorang pembuat kebijakan, akan diarahkan kemana kebijakan pemerintah di suatu negeri. Demikian pula para anggota DPR RI dalam konteks keindonesiaan pun adalah pemimpin. Dia adalah policy maker, pembuat kebijakan, di mana negeri Indonesia ini akan dibawa kemana fungsi-fungsi pelayanan, sangat tergantung kepada kesepakatan politik kepala negara bersama para anggota DPR RI secara kolektif kolegial. Bagaimana mengedepankan produk-produk prolegnas, program legislasi nasional yang pro rakyat, yang pro umat. Kita saksikan sampai saat ini gelombang demonstrasi dari kalangan mahasiswa terus berlangsung ke gedung DPR RI. Kenapa? Karena dirasakan ada suatu produk undang-undang cipta kerja yang tidak pro pelayanan umat. Jadi hakikat kepemimpinan adalah lebih kepada bagaimana seluruh kebijakan-kebijakan formulasi undang-undang berpihak kepada pelayanan umat. Demikian pula dalam konteks provinsi, khususnya Jawa Barat. Pun demikian. Demikian penting strategisnya seorang pemimpin, seorang gubernur. Kita PKS telah memberikan suatu kontribusi, menawarkan, menghidangkan pemimpin
gubernur berasal dari Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Kiai Haji Ahmad Heriawan. Beliau waktu itu juga ketua umum organisasi besar di Jawa Barat dan juga di tingkat nasional, PUI. Dan kita rasakan semua bagaimana Pak Ahmad Heriawan di tengah-tengah tugasnya, beliau mengorbankan dengan berbagai waktu, kesempatan, tenaga, pikiran untuk mengedepankan pelayanan umat. Saya sering menyaksikan bagaimana sampai larut malam, terkadang jam 1 malam, jam 2 malam, masih memanggil para aparatnya, baik pejabat eselon 2, eselon 3 untuk rapat di Gedung Pakuan, untuk memikirkan bagaimana dalam kepemimpinannya telah dibangun lebih dari 10.000 ruang kelas baru. Bagaimana mengedepankan pembangunan, memberikan subsidi setiap kobong-kobong pesantren di Jawa Barat. Per unit dana insentif 100 juta. Demikian pula posyandu. Demikian pula berbagai kebijakan politik pembangunan Jabar Selatan. Demikian sangat fenomenal. Dibangun jalan akses wilayah Garut sampai Sukabumi, sampai ke Pangandaran dan lain sebagainya. Banyak produk-produk peraturan daerah. Dan saya pun masih mendampingi beliau ketika awal terpilih. Bagaimana membangun produk peraturan daerah ketahanan keluarga. Bagaimana membuat suatu produk peraturan daerah untuk memfasilitasi para difabel, para penyandang cacat, dan berbagai hal lainnya. Demikian penting peran kepemimpinan penguasa di tingkat provinsi, dan Jawa Barat akan seperti apa sangat tergantung kepada kesepakatan politik Saudara Gubernur bersama para anggota DPRD secara kolektif kolegial. Saya pun secara empirik mengalami ketika pada periode tahun 2019, di September saya dilantik, saya datang ke berbagai lokasi di daerah pemilihan, datang ke Parung, ketemu camat Parung pada Suara Sulanjana. Paru ya tolong, kami punya aspirasi, di mana rumah sakit umum daerah itu baru hanya ada di Lewiliang, Cilengsi, Ciawi, dan juga tentunya di Cibinong. Alhamdulillah, pada tahun 2021 saya memimpin langsung rapat paripurna penetapan pembangunan rumah sakit umum daerah Parung di daerah Cogrek, Kabupaten Bogor. Ketika terjadi suatu banjir bandang di Sukajaya, Harkatjaya, saya langsung datang ke sana, melihat langsung, dan juga bersama Presiden PKS Bapak Sohibul Iman. Bantuan spontan tentu diberikan pada saat itu. Tetapi karena demikian infrastruktur sangat hancur, banyak lahan-lahan akhirnya menjadi aliran sungai. Pesantren juga rusak, dan sehingga pada anggaran berikutnya saya memimpin langsung rapat paripurna, dan di antaranya pembangunan jalan di Sukajaya, Harkatjaya dengan anggaran 50 miliar. Dan akhirnya sekarang mengalami pembangunan betonisasi. Banyak peristiwa ketika datang katakanlah ke Ahsamsi Akbar, tokoh di Bogor Barat. Bagaimana pelayanan publik dirasakan jauh dari wilayah katakanlah Bogor Barat, baik Jasinga, baik Sukajaya, baik juga dari Cigudeg dan seterusnya ke pusat pemerintahan, di mana Kabupaten Bogor dengan jumlah penduduk hampir menyentuh 6 juta penduduk dengan jumlah APBD 9 triliun. Itu demikian sangat berat melayani jumlah penduduk yang demikian sangat besar. Dan Kabupaten Bogor merupakan kabupaten yang sangat besar jumlahnya dan terbesar di Indonesia. Oleh karena itu ada aspirasi pemekaran wilayah. Sehingga alhamdulillah dalam kepemimpinan pada saat ini telah diputuskan pemekaran wilayah Bogor Barat dengan suatu maksud untuk mendekatkan pelayanan masyarakat di Kabupaten Bogor. Demikian pula untuk mempercepat pembangunan dengan kajian naskah akademik ibu kota di wilayah Cigudeg. Demikian pula ketika datang ke rumah Pak Maman Daning, waktu itu almarhum Allahu Yarham, berpesan betul bagaimana pentingnya pemekaran di wilayah Bogor Timur. Sehingga saya memimpin langsung rapat paripurna bersama Saudara Gubernur Pak Ridwan Kamil. Kami berdua di depan memimpin penetapan dan menandatangani kesepakatan pemekaran Bogor Timur.
Sekarang yang terjadi, kenapa belum dimekarkan? Karena memang kebijakan pemekaran harus diundangkan dan merupakan kesepakatan politik Bapak Presiden bersama DPR RI dalam bentuk undang-undang pemekaran wilayah. Sehingga saya selalu berkoordinasi dengan anggota Komisi 2, diantaranya Pak Mardhani Alisera, agar terus didesak moratorium Bapak Presiden untuk dicabut moratoriumnya sehingga pemekaran wilayah Bogor Barat, Bogor Timur, dan juga Kabupaten Induk bisa terwujud. Ini sebagai suatu simbol bahwa kepemimpinan ada fungsi pelayanan. Karena Jawa Barat dengan penduduk hampir 50 juta, jumlah kabupaten kotanya hanya 27 kabupaten kota. Sementara Jawa Tengah, Jawa Timur dengan penduduk 32 juta, dengan penduduk yang di bawah Jawa Barat, itu jumlah kabupatennya di Jawa Tengah itu 35, Jawa Timur 38. Demikian pula jumlah desa. Di Jawa Barat jumlah desa sekitar 5.000 desa. Sementara Jawa Tengah dan Jawa Timur jumlah desanya adalah 8.000 desa. Sehingga anggaran dari dana desa, ADD dari APBN, itu demikian sangat tersebar di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sementara di Jawa Barat itu perlu ada kebijakan pemekaran desa, demikian pula pemekaran kabupaten kota. Karena hal ini berdampak kepada pelayanan masyarakat, pelayanan umat. Demikian pula dalam konteks Kabupaten Bogor, bahwa kepemimpinan penguasa di Kabupaten Bogor itu sangat strategis, sehingga kenapa PKS hadir dengan suatu agenda memenangkan dalam berbagai kontestasi, baik di pilkada kabupaten kota, provinsi maupun di tingkat presiden, karena kepemimpinan berdampak kepada pelayanan umat. Itu dalam konteks penguasa. Demikian pula sampai tingkat kecamatan, desa, RW, dan RT. Demikian pula bahwa semua yang hadir di sini adalah pemimpin, para suami yang akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan terhadap pasangan hidupnya. Saya sering berpesan kepada teman-teman dimanapun berada dengan sebuah pantun yang mungkin sudah tidak asing, bahkan mungkin sudah bosan. Bila sudah pakai sepatu, saya sampaikan kepada Ustadz Awal Bekari, anggota grup saya nih, ya, saya ulang-ulang. Bila sudah pakai sepatu, jangan pula pakai kain. Bila sudah punya yang satu, jangan pula melirik-lirik yang lain. Ini penting kami sampaikan. Bagaimana seorang suami menerima secara sempurna atas ketidaksempurnaan pasangannya. Bagaimana seorang suami memberikan kenyamanan kepada istrinya. Bagaimana seorang suami memiliki mas'uliyah, kullukum ra'in, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, tanggung jawab, bekerja keras, tanpa kenal lelah untuk dapat memberikan kenyamanan pada pasangan hidupnya. Demikian pula kepada anak-anaknya. Kemarin ketika saya mengikuti musrembang di Kabupaten Bogor, di Gedung Tegar Beriman, dan saya diberikan kesempatan oleh PLT Bupati memberikan sambutan. Sebelum sambutan saya berdialog, bincang-bincang informal dengan Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Bogor, Ibu Siti Salbiah. Pak Ruyat, beliau curhat bahwa di Kabupaten Bogor demikian besar gugatan perceraian. Di tahun 2022, gugatan yang masuk adalah 10.000 gugatan perceraian. Dan setelah melalui suatu proses persidangan yang sangat panjang dan melelahkan, maka diputuskanlah dengan berat hati oleh seorang hakim di Pengadilan Agama, 8.000 rumah tangga bubar. Saudara-saudara bisa membayangkan, seandainya di suatu keluarga ada 3 anak yang merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, berarti ada sekitar 24.000 keluarga di mana kedua orang tuanya bercerai. Dan ini pasti berdampak psikologis kepada kualitas anak-anaknya. Dan ini pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Kemudian juga Ibu Siti Salbiah, Kepala Pengadilan Agama menjelaskan, di tahun 2000-2001, keputusan perceraian itu sampai 7.000 keluarga. Dan ketika saya tanya, berapa sampai bulan Maret tahun 2023 ini, sudah masuk gugatan 3.000 perceraian. Saudara-saudara sekalian, ini penting kita cermati. Ini yang resmi melalui suatu proses yang formal.
kita tidak bisa membayangkan terjadinya perpisahan keluarga di luar proses formal yang disampaikan oleh Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Bogor. Tentu ini menjadi perhatian bagi kita semua, wabil khusus bagi Partai Keadilan Sejahtera, karena PKS hadir dengan suatu platform keluarga yang saya baca di platform PKS. Simple sekali, bagaimana kepemimpinan di keluarga memiliki suatu platform, yaitu keluarga yang harmonis dan sejahtera. Bagaimana suami bisa demikian memberikan kenyamanan pada pasangan hidupnya. Demikian pula bagaimana seorang istri pun akan diminta pertanggungjawabannya atas tentu kewajibannya sebagai istri di dalam rumah tangga, memberikan kenyamanan pada pasangan hidupnya. Bagaimana kedua orang tua memberikan kenyamanan kepada anak-anaknya. Banyak peristiwa terjadi dalam kehidupan saat ini. Anak-anak mengalami keterasingan hidup di rumahnya. Banyak anak-anak yang mengalami depresi. Beberapa waktu yang lalu saya berjumpa dengan seorang tokoh di Tajur Halang. Dia berdialog bagaimana dia menangani pasien 80 orang anak-anak milenial yang tersandera karena interaksinya dengan dunia digital, di mana memang setiap postingan di medsos itu ada yang ternyata ada yang memantau, kemudian ada yang kemudian mengajak dialog di media sosial, baik Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, dan seterusnya. Dari dialog tersebut, anak-anak tersebut merasa nyaman, kemudian berlanjut komunikasi di WhatsApp, kemudian terjadi video call, dan sehingga anak itu tersandera. Dia kebutuhannya juga terpenuhi dalam kondisi yang mungkin dia perlu pendampingan dan seterusnya, sehingga dia tidak bisa keluar. Video call pada hal-hal yang sifatnya lebih pribadi lagi dan seterusnya. Sehingga anak tersebut tidak bisa keluar dari pertemanan yang mengarah kepada tindakan-tindakan patologi sosial, kelainan sosial. Ini semua menjadi tanggung jawab kita, para kepala rumah tangga. Suami menjadi pemimpin terhadap istrinya dan juga terhadap keluarganya. Demikian pula seorang istri, dia menjadi pemimpin atas tanggung jawabnya. Karena seorang ibu adalah madrasatul ula, madrasah yang pertama bagi anak-anaknya. Ini sangat penting dan itu merupakan fungsi pelayanan. Demikian pula seorang pembantu. Dia adalah pemimpin pada peran dan fungsinya sebagai anggota asisten rumah tangga. Jadi semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi berbicara kepemimpinan, maka sangat inherent dengan fungsi pelayanan. Makanya di dalam suatu konsep manajemen sebagai alat bantu pelayanan kepada umat, kepada pelayan masyarakat, dikenal dengan suatu konsep customer satisfaction. Bagaimana kita bisa memberikan suatu kepuasan kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Demikian pula bagaimana kita sebagai follower antara pemimpin dan follower. Follower juga memberikan kepuasan, customer satisfaction kepada pemimpinnya. Akhirnya saling memberikan kepuasan. Dan bila mana terjadi hambatan-hambatan komunikasi, bila mana ada potensi ketidakpuasan, maka yang kita kedepankan bukan menyalahkan orang lain, tapi introspeksi ke dalam diri kita. Boleh jadi ada layanan-layanan yang tidak memuaskan kepada orang yang kita tanggung jawabi, sehingga berdampak kepada suatu hambatan-hambatan pola komunikasi, hambatan-hambatan berbagai interaksi sosial. Saudara sekalian, kita hidup di ruang publik, ruang sosial yang sangat dinamis. Kita sejak kecil dilatih mungkin oleh kedua orang tua kita, bagaimana hidup ini berjalan sebaiknya, bagaimana seharusnya, bagaimana yang seideal mungkin sesuai dengan fikih syar'i, sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh syariat. Tetapi di dalam ruang publik, di ruang-ruang sosial, kita dihadapkan kepada suatu ekspresi sosial, ekspresi masyarakat, ekspresi siapapun yang ada di sekeliling kita, yang boleh jadi tidak semuanya memuliakan kita, tidak semuanya menyenangkan kita, tidak semuanya menghormati kita. Itulah memang realitas sosial. Dan kita harus mampu mengelola ketika dihadapkan kepada wa idza khotabahumul jahiluna
orang-orang yang mungkin menghambat kita, yang membuat kita tidak nyaman dan seterusnya. Qalu salama, tetap memberikan sesuatu yang penuh dengan perdamaian. Saya pernah diberikan amanah kepemimpinan di eksekutif sebagai wakil wali kota. Dalam sejarah Kota Bogor yang usianya hampir setengah abad, 500 tahun lebih, dengan undang-undang pemerintahan daerah yang sama di tingkat nasional, selalu ada kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Tapi dalam konteks Kota Bogor, belum pernah sebelumnya ada wakil wali kota yang menjalankan tugas sampai akhir masa jabatannya. Selalu diberikan suatu hambatan-hambatan sehingga akhirnya tidak bisa menjalankan tugas. Tapi karena kita memang orientasinya kepada pelayanan dengan suatu perjuangan, hambatan-hambatan, tekanan-tekanan politik, bahkan boleh jadi mungkin menghadapi risiko dimasukkan ke katakanlah pesantren dan sebagainya dalam kurun waktu yang singkat, ya, 20 hari. Tapi kalau dihadapi dengan ketenangan, bagaimana seorang pemimpin harus mampu mengelola eksternalitas sosial yang negatif menjadi positif. Seorang pemimpin tidak boleh mengalami suatu kepanikan sosial, tapi harus memiliki ketenangan tingkat tinggi ketika menghadapi eksternalitas sosial negatif menjadi positif. Bagaimana di Kota Bogor saya dibombardir ya dengan spanduk yang mungkin ada sepanjang saya bertugas, baik di penyeberangan Sentul, ya, tol Jagorawi, se-Kota Bogor dan seterusnya. Tapi bagaimana kita bangun terus dengan dakwah dan sebagainya, sehingga orang-orang yang mengganggu tersebut akhirnya meminta maaf karena mungkin pendekatan-pendekatan pragmatis, ya, bisnis, karena mungkin ada yang membiayai dan seterusnya. Ini penting. Nahnu du'at qabla kulli syai'. Bahwa kita ini adalah para dai, bahwa kita ini adalah para pemimpin, ya, sebelum kita menjadi apapun. Ini penting kita sadari, sehingga siapapun yang hadir dalam forum yang terhormat ini, baik yang diberikan amanat di legislatif, diberikan amanat di eksekutif, diberikan amanat di public sector, diberikan amanat di privat sektor, dunia bisnis, diberikan amanat di third sector, di organisasi-organisasi NGO dan seterusnya. Mereka semua adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi pemimpin itu bukan hanya mereka yang ada di DPR, DPRD, atau juga di presiden, ya, capres, ya, di gubernur, di bupati, wali kota. Semua kita adalah pemimpin dan kita akan diminta pertanggungjawabannya. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita memberikan suatu kepuasan kepada orang-orang yang terdekat, terutama keluarga. Saya sangat concern terhadap keluarga ini, karena demikian sangat penting kelembagaan kepemimpinan di rumah tangga, di keluarga. Dan saya sering standar, ya, benchmark pembentukan rumah tangga adalah dengan guru saya Ustadz Sumanjaya Rukmandis, yang demikian sangat concern, ya kan, menjadi rumah tangga yang memberikan suatu qudwah, suatu ketauladanan, suatu contoh. Saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi digambarkan bagaimana Ustadz Muhammad Subardi memberikan contoh-contoh kepemimpinan, ya, bagaimana kisah Khalifah Umar bin Khattab. Dan bicara kepemimpinan yang paling puncak dalam kekuasaan pasti akan dihadapkan kepada suatu eksternalitas, baik positif maupun negatif. Ketika kita dihadapkan kepada pujian, eksternalitas positif, adanya mungkin fasilitas dalam kepemimpinan, ya, sesuatu yang mungkin membuat nyaman, kita pun jangan kemudian terlena. Ya. Banyak orang-orang yang sebelum mendapatkan suatu amanah, tugas, suatu kepemimpinan, katakanlah kekuasaan, demikian dikenal sebagai orang yang baik. Tapi begitu dia diberikan suatu tanggung jawab amanah dengan berbagai fasilitas yang ada, kemudian dia akhirnya hancur, ya, karena dia terjadi suatu penyalahgunaan wewenang dan seterusnya. Ini penting kami sampaikan dalam posisi apapun, ya, bahwa kita harus tetap bisa mengelola eksternalitas sosial yang negatif menjadi positif,
Dan ketika kita dihadapkan kepada eksternalitas sosial yang positif, semakin positif, bukan kemudian hancur berantakan. Sehingga mudah-mudahan sebagai pengantar diskusi ini, kita bisa sharing, karena yang hadir di sini adalah para tokoh di wilayahnya masing-masing, di 40 kecamatan di Kabupaten Bogor yang sangat luas ini, yang penduduknya hampir 6 juta. Provinsi Gorontalo aja penduduknya nggak nyampe 2 juta. Provinsi Maluku aja nggak nyampe 2 juta. Ya, jadi Kabupaten Bogor ini suatu kawasan yang luar biasa. Bebannya sangat berat. Ya, demikian pula dalam konteks Jawa Barat. Ya, Australia suatu benua yang terhampar luas, penduduknya hanya 25,5 juta. Hungaria yang sekarang dibombardir oleh Rusia, penduduknya hanya 44,4 juta. Austria 10 juta. Belanda yang dulu menjajah kita setengah abad 17 juta. Jadi Jawa Barat ini suatu wilayah yang kepemimpinannya memerlukan suatu figur, ya, suatu kekuatan yang tidak hanya kekuatan yang bersifat pengetahuan, tapi juga pengalaman empirik, kepemimpinan, suatu karakter yang sangat kuat, yang sangat tangguh, ya. Demikian pula memahami berbagai persoalan penyelenggaraan pemerintahan. Mudah-mudahan dengan pengantar diskusi pada kesempatan di pagi hari ini, saya sebetulnya nggak enak tadi di Masjid Baitul Salam ada Profesor Didin Hafidudin, guru saya. Ya, saya cium tangan, ya pamit, ya kan, karena memang harus bergabung di forum Zoom ini. Ya, jadi mudah-mudahan kita doakan juga Pak Kiai Didin Hafidudin sehat barokah, ya, yang luar biasa. Beliau saya kenal sejak saya masih mahasiswa. Saya sering mengundang beliau ke kampus waktu itu menyampaikan materi psikologi komunikasi, bagaimana kebangkitan umat, sampai sekarang masih datang. Berarti kalau misalkan di Masjid Baitul Salam sudah datang sebelum azan subuh, berarti kan berangkat dari rumah mungkin bisa jadi jam 4, ya. Dan itulah memang suatu contoh tauladan dari kepemimpinan seorang ulama, Profesor Kiai Haji Didin Hafidudin, yang di usianya ya lebih dari 70 tahun masih mendatangi tempat-tempat keumatan yang sebagai suatu katakanlah mas'uliyah kepemimpinan, di mana harus terus memenuhi undangan atas pelayanan umat. Demikian pengantar singkat. Jazakumullah khairan katsira. Apa yang terjadi pada hari ini adalah warisan dari para pendahulu kita. Jawa Barat dalam konteks PKS saat ini warisan daripada kepemimpinan Ustadz Sumanjaya yang pertama kali menjadi ketua DPW Partai Keadilan. Jazakumullah khairan pada Ustadz Sumanjaya, mohon bimbingannya, karena apa yang terjadi pada hari ini adalah karya para pendahulu kita, dan apa yang kita lakukan pada hari ini untuk kita wariskan pada generasi yang akan datang. Kepemimpinan PKS Kabupaten Bogor saat ini yang dipimpin oleh Ustadz Dedi Aroja merupakan warisan dari kepemimpinan-pemimpinan sebelumnya, para ketua DPD, baik Ustadz Eka Hardiana, Ustadz Sofyan Sauri, Ustadz Ustadz Ade Dodo, kemudian juga Ustadz Agus Salim, dan seterusnya. Ya, dan apa yang kita formulasikan saat ini untuk kita wariskan pada generasi-generasi yang akan datang. Mudah-mudahan kepemimpinan Bapak Kiai Haji Ahmad Syaihu Akuntan pada saat ini di tingkat pusat bisa memimpin organisasi PKS sehingga menjadi bagian dari proses pemenangan Pilpres. Kenapa kita punya urgensi al-aham fal muhim? Persoalan penting dari yang penting adalah pemenangan Pilpres. Ini perlu kami tekankan, karena ini berdampak kepada pelayanan rakyat Indonesia. Dan PKS memiliki suatu visi yang sangat mengedepankan kepada pelayanan umat. Menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi hadirnya NKRI ini untuk mensejahterakan rakyat, untuk mencerdaskan masyarakat, untuk turut serta dalam tertiban dunia, sehingga ini harus kita perjuangkan dalam proses kontestasi
Pilpres 14 Februari tahun 2024. Demikian pula dalam kontestasi pemilu legislatif di tingkat parlemen, dan juga di bulan November insya Allah proses pilkada kabupaten kota provinsi. Karena itu simbol kepemimpinan yang harus diperjuangkan yang berdampak kepada pelayanan umat. Pak Heriawan sering berkelakar dulu sebelum menjadi gubernur, ya mengelola suatu yayasan, mungkin jumlah santri yang dilayani sekitar 100 orang. Tapi begitu menjadi gubernur ada suatu dampak kebijakan anggaran yang berdampak kepada umat dengan skala yang besar, bahkan mencapai sekian juta orang. Walafu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasru minallahi wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Mohon nasihat dari seluruh yang hadir di sini, sehingga kebaikan-kebaikan yang ada di antara kita dapat kita kapitalisasi, kita kolektifkan menjadi kebaikan yang kolektif. Karena kebaikan yang diyakini oleh seorang pribadi tidak cukup, harus menjadi keinginan bersama seluruh stakeholders, seluruh pemangku kepentingan dalam setiap komunitas, sehingga menjadi keinginan bersama. Itulah yang disebut dengan public policy. Public policy adalah suatu kebijakan di mana keyakinan, idealisme seorang pribadi menjadi suatu keinginan dan keyakinan kolektif, kolegial seluruh komunitas di mana dia berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Ahmad Ruqyat, sih luar biasa pemaparannya. Tapi menarik ya, tadi beliau bikin pantun gitu ya. Kalau sudah pakai sepatu jangan pakai kain gitu ya. Jadi intinya pemimpin itu adalah pemimpin yang istimewa itu dilahirkan dari keluarga-keluarga istimewa. Mungkin sebelum nanti ada pertanyaan-pertanyaan, saya juga punya pantun Pak Ahmad Ruqyat ya. Untuk istri dan suami kita gitu kan. Jalan-jalan ke Pulau Bali. Jangan lupa ke Pantai Sanur. Jauh amat. Kalau ingin sayang istri, jadilah suami yang jujur. Jadi itulah kepada istri kita. Ada hari dan kalau ingin disayang suami, jadilah istri yang sabar. Ya. Baik, mungkin waktu masih panjang ya, sampai jam 6:30 ya Pak Panitia ya. Sekarang baru jam 6 lewat berapa ini? Ya, bisa ditambah kalau dibutuhkan. Baik, jadi mangga ada pertanyaan. Sebagaimana tadi saya sampaikan sebelum acara mulai, nanti ada kriteria-kriteria yang akan mendapatkan door prize. Ya. Ada buku tentang kepemimpinan. Ya. Jadi nanti saya akan memberikan hadiah buku kepada penanya. Ya. Penanya pertama, gitu kan, dan penanya yang berbobot kalau kata panitia. Mangga silahkan, mungkin dibantu oleh Kosos yang mau nanya langsung atau mau chat. Saya persilakan yang bertanya langsung, angkat tangan. Ada? Wah, ini nggak ada yang mau buku nih kayak ini. Buat panitia. Mulai THR, Pak. Mana tuh. Oh, Masya Allah, mangga. Wah, Pak Evan nih. Pak Evan dapat hadiah nih. Mangga, Pak Evan. Habis nggak nanya dulu. Mangga, dapat buku nih. Ya, assalamualaikum Ustaz Ahmad Ruqyat. Masya Allah. Abang Ustaz, Anda mau tanya Ustaz buat kita nih, terutama yang banyak bergerak di masyarakat ya. Bagaimana kekuatan kepemimpinan kita untuk meraih hati rakyat ya, atau masyarakat ya. Jadi apa yang harus kita ambil, harus kita kerjakan untuk mendapatkan hati rakyat itu sendiri, hati masyarakat dalam kepemimpinan kita. Gitu Ustaz.
Makasih. Guys, Ustaz. Cukup. Langsung dijawab, Ustaz. Ya. Ya, jazakumullah khairan pada sahabat Irfan ya. Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Dari Ciamas. Jadi memang public trust ya, kepercayaan publik ini sangat melekat dengan ketauladanan ya. Contoh ya. Karena ketauladanan dalam bentuk banyak hal ya, baik konsistensi dengan katakanlah apa yang menjadi peran dan fungsi seorang pemimpin ya, tidak hanya dalam konteks keluarga tapi juga dalam konteks pemerintahan ya, itu sangat memiliki kuwatu tadafu ya, kekuatan daya dorong ya dari follower ya, dari katakanlah orang yang dipimpinnya. Di samping memang tentu produk kebijakan. Saya pernah ditanya oleh seorang mahasiswa, Pak Riyad, kayaknya nggak perlu tuh ada pemerintah daerah. Kayaknya nggak ada pemerintah daerah juga, rakyat sih semua kegiatan ini berjalan baik-baik saja, ya kan? Berarti kan sudah ada suatu katakanlah ketidakpuasan ya, terhadap seorang pemimpin. Kemudian ya saya menjawab dalam konteks filosofis hadirnya suatu pemerintahan ya. Saya sampaikan kepada mahasiswa itu, hadirnya kepemimpinan ya, pemerintahan itu penting ya, setidaknya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena pemerintahan merupakan public sector, sektor publik, sehingga pemimpin yang dia ditugaskan ya, katakanlah mengelola aparatur sipil negara, dia jangan berpikir akan ada profit ya, apalagi sekarang ada fenomena di Kementerian Keuangan, ungkapan Pak Mahfud MD ya, ada 300 sekian triliun ya, karena dia berarti dia sudah disorientasi ya dalam tugasnya dia di public sector. Public sector itu orientasinya kepada pelayanan kepada masyarakat, betul-betul pelayanan non profit ya, kecuali kita bertugas dalam kepemimpinan ada di privat sektor ya, sektor bisnis, maka dia dengan manajemennya ya seperti Pak mungkin Kementerian BUMN ya, dia semi antara public sector dan privat sektor. Jadi kesadaran ya, seorang pemimpin berada di posisi apa itu penting ya. Kalau dia di pemerintahan public sector, kalau ada di suatu partai ya, maka dia public sector. Ya, bagaimana bisa menggerakkan partai ini ya betul-betul mengedepankan kepada pelayanan ya kan anggota, pelayanan masyarakat. Ya, tapi kemudian kalau dia berpartai dengan tujuan kemudian disorientasi pada keuntungan yang bersifat apalagi pribadi, maka ini organisasi itu tidak akan besar. Ya, meskipun ya kalau kita lihat contoh kepemimpinan kekhalifahan saja, kurang apa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu ya, bagaimana Umar bin Khattab, bagaimana Khalifah Utsman bin Affan, bagaimana Khalifah Ali bin Abi Thalib, bagaimana Umar terbunuh, bagaimana Utsman radhiyallahu anhu terbunuh, bagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terbunuh, ya, bagaimana Hasan dan Husain terbunuh. Jadi memang ya padahal kurang apa ya kan memberikan suatu contoh yang sedemikian rupa. Itulah memang kehidupan, itulah memang ruang publik, itulah memang ruang sosial. Pasti akan ada ketidakpuasan. Ya, dalam kepemimpinan Rasulullah SAW yang luar biasa sangat sempurna ini, di mana agama ini disempurnakan, ya kan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Ada saja ya kritik-kritik ya terhadap kepemimpinan Rasulullah SAW. Tapi bagaimana sikap Rasulullah demikian sangat arif dan bijaksana. Jadi saya lebih mengedepankan poin penting ya, core kompetensi dari seluruh persoalan resultannya adalah ketauladanan. Contoh ya, dan dalam posisi apa dia berada. Kalau dia ada di suatu keluarga ya kan, maka kembali kepada platform partai ya, dalam melihat keluarga di PKS
jelas keluarga yang harmonis dan sejahtera. Itu tanggung jawab kepala rumah tangga tuh. Gimana rumah tangga ini harmonis? Jangan awet rajat istilahnya. Ya. Bertahan, tetapi sebetulnya ada ketidaknyamanan. Rumah tangga tuh kayak kuburan. Hening, sunyi, sepi, tidak ada dialog, tidak ada kenyamanan. Ya. Yang ada depresi. Ya. Banyak sekarang nih para psikolog, psikiater, ya, pasien didatangi oleh katakanlah baik pihak suami, pihak istri, pihak anak. Ya. Berarti kan ini tidak ada ketauladanan. Dari seluruh persoalan ini adalah ketauladanan. Kemarin ketika saya berdialog dengan Ibu Siti Salbiah, Ketua Pengadilan Agama, apa latar belakang terjadinya perceraian yang luar biasa, ya sangat signifikan jumlahnya. Disampaikan yang utama masalah ekonomi. Ya, berarti kan masalah mas'uliyah, ya, bagaimana seorang suami, ya begitu dia berumah tangga harus bekerja keras. Ya. Makanya dulu Satsuman tuh rajin tuh ketika jadi sebelum ada partai itu, ya pagi-pagi berkunjung ya kan ke rumah Iwah, ya jam 10 harusnya udah kerja masih pakai sarung, ya kan santai ngejedog kita di rumah itu kan nggak punya semangat hidup gitu kan. Padahal di rumah itu ada istri, ada anak, ya kan. Ada juga suatu kisah ya bagaimana rumah tangga ya. Istrinya demikian, wah cibu aku sedemikian rupa. Pagi-pagi dia angkat kasur, ya kan, karena anak-anaknya pada ngompol, dijemur. Ya, suaminya mah tidur aja. Ya. Habis ngangkat kasur, jemur di atas genteng. Istrinya ngajar, ya. Pulang-pulang hujan, ya. Begitu istrinya tidur aja, kasurnya atau basah. Ya. Jadi tidak ada sensitivitas tanggung jawab mas'uliyah. Saya kasih ilustrasi yang nggak jauh-jauh lah. Ya. Kalau para sahabat, ya. Para presiden, para gubernur, wali kota terlampau jauh, ya di miniatur ketauladanan. Jadi ketauladanan ini akan memberikan suatu public trust ya. Dan saat ini memang kita akui sedang suatu terjadi krisis ketauladanan dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi ya, saya pun ya tentu harus terus melakukan pembelajaran dan untuk mencapai suatu standar kepribadian dalam pemimpinan itu melalui suatu proses learning by doing ya, plan do action. Kita harus punya rencana dalam hidup, kita lakukan kita cek evaluasi, jangan putus asa ketika standar layanan yang kita berikan tidak memenuhi harapan publik. Kita lakukan plan kedua, kita perbaiki, kita lakukan lagi ya, kita evaluasi lagi, ternyata masih belum memuaskan masyarakat, memuaskan pihak-pihak, memuaskan follower kita, ya kita lakukan juga plan ketiga. Itulah kehidupan. Wala tayasu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Karena untuk mencapai suatu standar kepribadian, ya maka melalui suatu proses perjalanan hidup yang panjang. Dan hakikat tarbiyah itu bukan semata-mata pertemuan dalam forum-forum seperti ini, ya. Dalam pengajian-pengajian, meskipun itu sangat penting, tapi hakikat tarbiyah adalah tarbiyah medaniyah, interaksi kita di lapangan. Jadi seorang pemimpin juga harus diuji coba, ya. Banyak orang yang kritis, ya kan, ketika dia menjadi follower, ya. Begitu dia ada kesempatan memimpin, belum tentu juga, ya, bisa konsisten, ya, bisa punya integritas, ya. Banyak juga setelah diberikan banyak amanah, rumah tangga bubar, ya. Kemudian juga anak-anak juga terlantar, ya, tidak terlayani dengan baik, ya, dan seterusnya. Tapi itulah memang kehidupan. Hidup ini ya penuh ujian, ya, dan kita harus menjalani waktu demi waktu, dan kita nanti akan diminta pertanggungjawaban. Demikian. Jadi bila mana memang ada suatu patologi sosial, katakanlah situasi yang memang di luar idealisme yang kita harapkan, ya kita juga harus menjadi bagian yang turut serta memperbaiki. Karena apa yang terjadi pada diri kita ini semua cermin, ya. Apa yang terjadi pada diri kita harus bisa merasakan senasib penanggungan. Kita doakan, kita bersabar, ya, termasuk dalam mungkin ya interaksi sosial di antara kita. Ya, bagaimana kita menjadi orang yang matang dengan berbagai cuaca. Bagaimana kita tetap bahagia dalam situasi apapun, ya. Jadi ada orang yang dia diinteraksi dengan siapapun, ya, di grup-grupkan, misalkan dalam pengajian-pengajian dengan dirubah-rubah, dimutasi, ini dia semuanya bahagia. Ya. Jangan sampai ada orang, wah saya emang nggak mau ikut pengajian UPA kalau digrupin sama si itu, misalnya si Anu, berarti dia tidak matang secara sosial. Kita harus adaptif, ya, di
tempatkan dimanapun ya dengan formulasi ya hasil musyawarah apapun termasuk tugas kita ya. Kayak sekarang ini kan ada yang menjadi BCAD, ada yang enggak. Pengen ini semua mungkin jadi BCAD, cuma kan ya terbatas ya. Ada juga yang tidak menjadi BCAD tapi luar biasa ya semangatnya. Jadi demikian mungkin ya saya hanya komen-komen sekilas saja dalam ingatan ya. Saya tidak terbiasa menyampaikan materi. Ada yang terhormat gitu kan, tulisan-tulisan ya, malah jadi grogi ya. Pokoknya saya ingatnya aja ya, sesuai dengan pengalaman empirik ya kan, tarbiyah medaniyah. Wallah. Jazakallah khair Ustaz. Ini ada pertanyaan dari melalui, saya bacakan Ustaz ya. Ini banyak, ternyata ada 5 chat Ustaz yang bertanya kepada Ustaz. Ini mohon izin ya para hadirin sekalian. Ini sudah jam 6:30 tapi panitia sampai jam 7 ya, Pak? Boleh. Ya. Libur. Hari libur merah. Kalender merah. Tafadhol. Lanjut Ustaz, lanjut. Mohon izin. Jumatan libur ya, Pak ya? Jumatan juga libur. Jumatan libur. Suman, mohon arahan. Tanggal merah Jumatan. Baik, ini Ustaz ada pertanyaan dari Ibu Linda. Bu Linda Hikmahwati. Dia bertanya, Ustaz, kepemimpinan itu sebaiknya dimulai dari siapa Ustaz? Bagaimana jika peran mencari nafkah itu tergantikan oleh istri? Ini pertanyaan dari Bu Linda Hikmahwati Ustaz. Ini pertanyaan yang pertama. Mau langsung dijawab atau saya bacakan semua dulu, Ustaz? Bacakan saja, Ustaz. Ada yang sama. Ya. Kemudian yang berikutnya ini pertanyaan dari Bu Sunarmi. Ustaz mau bertanya, apa kriteria seorang yang layak menjadi seorang pemimpin? Yang layak menjadi pemimpin, Ustaz. Ini pertanyaan dari Ibu Sumarni. Kemudian yang ketiga, pertanyaan dari Bu Eni, istri Pak Dewan nih. Ustaz, bagaimana membuka penyadaran agar para kader dakwah memaksimalkan potensinya untuk berdakwah di eksternal? Lahan-lahan dakwah sangat luas, tapi masih sedikit yang mau mengambil peran karena lebih aman dan nyaman di dalam. Jadi ini bagaimana Ustaz agar kader-kader ini juga membuka ruang-ruang dakwah baru di eksternal kita. Tiga pertanyaan. Ya, baik. Mohon izin saya langsung tanggapi. Mohon juga pada Ustaz Suman mohon arahan. Jadi grogi ya. Jadi yang pertama dari Ibu siapa tadi? Bu Eni. Yang kedua? Bu Linda. Bu Linda. Ya. Bu Linda yang pertama. Ukhti Linda, Bu Linda. Jadi hidup ini di satu sisi dihadapkan kepada sesuatu yang seharusnya, yang ideal, yang disebut dengan fiqh syar'i. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, bahwa laki-laki suami adalah pemimpin bagi perempuan. Karena memang diberikan keutamaan pada laki-laki untuk mencari nafkah. Itu prinsip dasar dan itu harus diperjuangkan oleh para bapak. Kumaha we carana? Ya. Jualan apa kek, ngajar kek, kerja apa aja yang halal, harus bekerja. Harus bekerja. Ya, bagaimana Rasulullah ya di usia yang sangat muda menggembala dan seterusnya. Ya. Betapapun istrinya Sayyidah Khadijah itu bangsawan ya. Istilahnya mah pebisnis, tapi bekerja dengan keringatnya. Bagaimana Rasulullah memberikan mahar yang luar biasa ya, ketika menikahi Sayyidah Khadijah, padahal dia Sayyidah Khadijah ini adalah katakanlah majikannya. Ini prinsip yang harus dimiliki oleh para bapak. Tetapi ketika dihadapkan kepada suatu fikul waqi, realitasnya ya, seorang istri diberikan keutamaan ya, untuk membantu meringankan peran suami ya, maka itu merupakan sedekah. Tapi prinsip dasar ya bahwa suami harus punya tanggung jawab ya. Tapi ketika dihadapkan kadang-kadang posisi istri lebih
baik dari segi pendidikan lebih tinggi, dari segi mungkin karir juga lebih bagus ya. Nah inilah memang ujian. Akhirnya kembali hidup ini memang seni ya, seni ya menghadapi ujian. Makanya kita harus mampu ya sebagai orang yang hidup dalam ruang sosial ini menarik resultan. Ya, kalau boleh saya katakan, kalau misalkan sesuatu fikih syar'i itu sumbu dan fikul wakil itu X ya kan, XY, ya, maka tarik resultannya ya. Itulah sikap hidup. Ya. Jadi kita harus adaptif ya ketika memang dihadapkan kepada rumah tangga di mana peran istri lebih punya karir yang bagus. Ya, jadi memang ini tidak mudah ya. Saya juga kemarin ketika ngobrol dengan Ibu Siti Salbiah, Ketua Pengadilan Agama, di antaranya adalah karena istri karirnya lebih baik daripada suaminya. Jadi ada kecenderungan juga suami juga akhirnya jadi agak kurang semangat ya mencari nafkah ketika melihat istrinya sudah mapan ya. Yang repot lagi kalau ada seorang laki-laki suami yang mengeksploitasi ya kan keutamaan keunggulan istrinya ya, sehingga ya istrinya yang utang-panting ya, mulai kegiatan domestik di rumah sampai keluar dan seterusnya. Tapi bagaimanapun terimalah secara sempurna atas ketidaksempurnaan pasangan hidup kita. Ini juga ini ujian. Makanya rumah tangga itu harus diniatkan ibadah. Kalau niatnya ibadah, apapun yang terjadi pada pasangannya, insya Allah akan memberikan suatu kenyamanan. Ya. Tapi kalau pendekatannya memang untung rugi, kan ada penelitian sosial tentang tipe rumah tangga. Ada tipe rumah tangga kayak pasar. Ya. Hubungan suami istri itu pendekatan untung rugi aja. Jadi istri itu kalau ingin memberikan layanan kepada suami, dia hitung-hitung. Wah, rugi saya, udah capek, udah ini, akhirnya tingkat layanannya berkurang. Demikian pula seorang suami selalu melihat pasangannya itu ya untung rugi, ya kan? Jadi selalu saling mengeksploitasi. Ya, ini yang tidak kita inginkan. Ada lagi tipe rumah tangga ring tinju, ya, di mana posisi suami dan istri tidak pernah berada pada sudut yang sama, selalu pang-palimpang. Ya, kalau suami ada di sudut merah, istri ada di sudut biru, selalu itu luar biasa. Makanya dalam kehidupan ini kita harus rajin berdoa, pendekatan spiritual, ya. Apalagi yang kebetulan ada di katakanlah di depan multazam di raudhah, doa betul itu, Rabbana hablana min azwajina, disebut namanya ya. Saya pernah mimpin umroh tuh ya, grupnya Bu Hajah Ustazah Ida, itu anggota dewan Bu Idanya ya. Ada juga tuh begitu, saya tolong sebut namanya min azwajina, saya sebut nama istri saya Triami Sofia. Ada lagi di jamaah nyebut 2 nama 3 nama. Pas saya tawaf saya tanya, banyak amat ya Pak, doain semua supaya adil katanya. Oh berarti ya begitulah ya kan. Wa dzurriyyatina ya, sebutin semua nama anak-anaknya itu. Jadi kita hidup ini nggak bisa teori pendekatan kalkulasi lahiriah semata ya, tapi harus libatkan campur tangan Allah, ta'yidullah ya, sehingga Allah memberikan jalan keluar ya. Jadi atas pertanyaan Bu Linda tersebut kami menyadari ya kan, oleh karena itu niatkan rumah tangga itu ibadah dengan penuh ketulusan sehingga terbentuk keluarga yang harmonis, yang sejahtera ya. Ketika diuji tarik resultan ya antara fikul syar'i dan fikul waqi. Tarik resultannya yang di tengah-tengah tuh. Berapa kemiringannya derajat sangat tergantung pada bargaining position masing-masing kita ya. Kayak saya nih, saya orang Sunda ya, punya istri orang Blitar. Pak Suman yang memberikan khutbah nikah tuh, memberikan nasihat. Jadi saya menjalani kehidupan ini saya ingat betul nasihat-nasihat Pak Suman ketika saya menikah, karena direkam itu, track ya kan. Malah sebelum akad nikah saya ditanya, Saudara Ahmad Ruyat, oleh mertua waktu itu, sebelum saya nikahkan saudara dengan putri saya, apakah saudara bersedia bahwa pernikahan saudara merupakan pernikahan pertama dan terakhir kali? Wah, luar biasa. Itu kan eksternalitas sosial, nggak pernah terbayang ada pertanyaan itu. Saya mau jawab iya juga takut melanggar syariah, menjawab tidak takut tidak dinikahkan. Udah saya diam aja sambil zikir. Sampai kemudian mertua nanya, kecuali terpaksa silahkan, baru saya jawab insya Allah. Ya kan? Seperti itu. Ya sampai sekarang ya kita syukurilah ya kan dengan segala situasinya. Jadi itu hidup ya. Saya orang Sunda dengan karakternya orang Blitar, Jawa Timur atau sendiri kan. Nah itu bagaimana situasi apapun kalau niatnya ibadah ya bahagia terus. Ya. Jadi ini penting ya.
Kemudian yang kedua tadi ditanyakan oleh Ibu siapa? Sunarmi, Ustaz. Terkait dengan apa kriteria seorang pemimpin, Ustaz? Ya. Kriteria menjadi pemimpin. Apa kriteria menjadi seorang pemimpin, Ustaz? Ya, itu mah kan jelas tuh dalam panduan Rasulullah, sifat Rasul ya kan, harus jujur, harus cerdas ya kan, harus amanah, kemudian juga harus menyampaikan apa yang menjadi kewajiban untuk disampaikan. Itu teorinya udah sangat jelas semua ya. Jadi tinggal implementasi ya, seperti itu. Dan seseorang itu diuji ketika memang diberikan beban ya, diberikan beban. Dan ketika diberikan beban, maka jadikanlah ini sebagai suatu proses pembelajaran. Jangan merasa final bahwa kita ini serba mampu, tidak. Kita juga penuh dengan keterbatasan. Tapi insya Allah, kalau kita berikan kepemimpinan itu pada ahlinya, maka akan mudah-mudahan berjalan dengan baik. Tapi jangan kau berikan kepada orang yang punya ambisi, ya kan, yang bukan ahlinya, ya. Karena seseorang itu diberikan kehebatan itu karena memang diberikan beban. Kita semua ya, siapa sih yang sanggup ditugaskan dengan berbagai tugas, ya, mas'uliyah ya, di berbagai wilayah tingkat DPRA, DPC, DPD, ya, DPW, DPP dan seterusnya. Tapi begitu beban itu diberikan, maka kalau niatnya tulus ibadah, Allah akan campur tangan dengan urusannya. Tapi kalau seseorang itu berambisi, ya, mengandalkan kehebatan dirinya, maka biasanya itu tidak berjalan dengan baik. Seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga apa tadi tuh? Ibu Eni, Ustaz, bagaimana cara menyadarkan kader untuk memaksimalkan potensinya berdakwah di lingkungan eksternal, Ustaz? Oh ya. Jadi ya kita sering-sering lah banyak baca buku, tidak hanya buku ilmu eksak ya, ilmu sosial, belajar psikologi komunikasi, belajar ilmu komunikasi, belajar ilmu sosiologi, ya kan, sehingga kita betul-betul, saya dulu ketika kuliah di PB ada mata kuliah sosped ya, sosiologi pedesaan, Profesor Sayogyo, pusing saya karena saya basisnya eksak kan semuanya sebuah pasti. Ilmu sosial itu kan dinamis, penuh dengan dinamika sosial, penuh dengan rekayasa sosial, penuh dengan hal-hal yang tak terduga. Itu ilmu sosial kan. Nah, jadi kembali kepada pengetahuan. Makanya kita harus banyak baca-baca buku-buku yang ilmu sosial, ya, sehingga apa yang menjadi keyakinan kita itu dapat menjadi keyakinan ya semua stakeholders ya, pemangku kepentingan di mana kita berada. Jadi, dan ini sangat tergantung pada jam terbang juga. Makanya ketika kita diberikan banyak tugas, kadang-kadang tugasnya sangat variatif, itu sebenarnya bagus ya sebagai suatu proses pematangan. Makanya dulu Satsuman tuh sering membuat dalam di organisasi PK waktu itu ada promosi, nominasi, pokoknya tour of duty ya kan. Orang itu berputar dengan berbagai tugas yang variatif, itu yang biasanya memperkaya hasanah pergaulan ya. Di Satsuman dulu aktif di HMI, aktif di mana lagi tuh? Di berbagai organisasi eksternal ya. Oleh karena itu ya anak-anak kita terutama yang milenial ya, berikanlah kesempatan mereka berkiprah di dalam organisasi karena di pengalaman organisasi itu ada proses namanya learning, individual learning ya, learning organization, learning inter-organization. Jadi proses pembelajaran, bagaimana dia melakukan scanning instrumental, melihat lingkungan, ya, bagaimana dia adaptif dengan berbagai perubahan-perubahan sosial. Jadi demikian mungkin komen singkat yang bisa saya sampaikan. Jadi sebenarnya nggak boleh saya mau di profesional saja, saya mau di struktural aja. Kita harus adaptif ya, dimanapun, meskipun kadang-kadang optimalisasi seseorang tergantung ya katakanlah potensi yang dimiliki dirinya. Tapi kita harus yang tahu mengukur di mana dia bisa mengoptimalkan perannya. Demikian. Allah alam. Ya, terima kasih Ustaz. Itu yang resen. Yang resen tuh. Mohon izin tanya Ustaz. Mohon izin. Ya. Sebentar. Ya. Ini yang di chat juga banyak. Nanti Pak Haji Teguh ya. Setelah ini baru pertanyaan langsung ya. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan Pak Ustaz Rukyat. Ini dari Pak Adi Winarno.
Ini nanti ada beberapa mungkin yang tidak dibacakan karena waktunya ya. Yang pertama, Ustadz Winarto menanyakan Ustadz tentang koalisi perubahan. Nah, untuk Capres Anies Baswedan, di antara sama pengusung partai, adakah kerjasama dan kesepakatan pemenangan Pilpres dan Parlemen di 2024, Ustadz? Kemudian selanjutnya, Ustadz, sekaligus ya, Ustadz ya. Ini saya pilih nanti yang ini pertanyaan dari Pak Budi. Nih. Bagaimana konsepsi hukumah kidamiyah atau pemerintahan, pelayanan dan kesiapan PKS dan seluruh anggota saat Allah berikan kemenangan nanti di pemilu 2024 dalam mewujudkan konsep negara pelayanan di tahun 2024 nanti insya Allah. Nah ini bagaimana Pak Ted, konsep hukumah kidamiyah atau pemerintah pelayanan dan kesiapan PKS seluruh anggota atau berikan kemenangan di 2024 nanti. Yang terakhir, Ted, yang ketiga, ini saya mohon maaf ya, mungkin ini ada pertanyaan bersama. Ini pertanyaan dari Pak Agus Santoso, Ranca Bungur. Ustaz, mau bertanya mengingat bahasan Habib Fahmi kemarin di kuliah subuh yang pekan lalu, bahwa kekuasaan itu ada dua fungsi, Ustaz, otoritas dan fasilitas. Bagaimana untuk meraihnya dan memaksimalkannya untuk seluas-luasnya kesejahteraan dan keberagaman umat yang semakin baik, Ustaz. Itu, Ustaz, mungkin 3 pertanyaan yang disampaikan oleh pemirsa ataupun yang hadir melalui chat. Mangga untuk ditanggapi, Ustaz. Mangga, Teguh Widodo tadi ingin menyampaikan. Oke, baik Ustaz. Singkat pertanyaannya Ustaz. Jadi kepemimpinan kita sekarang itu kan baik dari tingkat kabupaten, provinsi, nasional itu kan semuanya hampir semuanya dikuasai oleh oligarki atau pemodal, Ustaz. Jadi kalau kemudian kita antara Fikul Syar'i dan Fikul Waqi ini, mereka ini kan rata-rata pemodal itu punya maksud untuk kemudian menyetir para pemimpin. Pertanyaan singkat, apakah di dalam Islam itu dari dulu ada istilah oligarki? Apakah kemudian diperbolehkan? Kan kalau yang sekarang ini kan oligarkil munkari, ya kan? Kita ingin bagaimana kalau misalkan ada oligarkil ma'rufi, artinya pemodal-pemodal orang soleh yang kemudian mengangkat pemimpin kita untuk menjadi perbaikan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, yang pertama terkait dengan koalisi perubahan, ya tentu di tingkat pusat ya komunikasi terus terbangun dengan sangat kondusif ya untuk memenangkan capres Pak Anies Baswedan. Terakhir ketika saya mewakili Pak Ahmad Syaihu ke Banten bersama Pak Anies Baswedan, saya juga bincang-bincang dengan Pak Anies Baswedan ya terhadap kepastian ya. Makanya ketika saya pidato bakal calon presiden ya, begitu turun kata Pak Anies Baswedan, jangan bakal calon presiden dong, langsung capres. Tapi saya kan harus menyampaikan pandangan ya sesuai dengan konstitusi karena memang KPU belum menetapkan ya kan. Jadi ini penting juga ya, karena kita kan selalu diawasi kan. Nah ada ya, dan ketika PKS kemarin melonsing ya maka bulan madu katakanlah yang selama ini mungkin interaksi Pak Anies Baswedan dengan partai yang mendeklarasikan sebelumnya ya kan ya geser ke PKS. Kemudian juga itulah dinamika ya sosial. Ya meskipun saat ini Partai Demokrat juga sedang menghadapi ujian ya karena sedang dilakukan peninjauan kembali oleh Pak Jenderal Muldoko ya kan ke Mahkamah Agung. Jadi ya, itulah realitas sosial ya. Semua sangat mungkin terjadi ya. Bagaimana kita juga mencermati ya orang-orang di KPK yang betul-betul dalam penyelidikan tidak melihat adanya kesalahan Pak Anies Baswedan ya kan, kemudian dicopotkan yang diduga ya.
Jadi itu memang fenomena sosial. Tapi yang jelas kita percayakan bahwa di tingkat pusat ya, komunikasi politik baik Partai PKS, Nasdem dan juga Partai Demokrat itu berjalan dengan sangat baik ya. Tapi karena memang ini kekuasaan yang sangat kompetitif ya, maka itu ada dinamika, itu biasa. Kemudian yang kedua, ya, kesiapan kita kalau memang kita kan sudah punya RKAT, rencana kerja tahunan, termasuk untuk memenangkan PKS melampaui 15%. Nah, bagaimana dengan kesiapan? Yang namanya kesiapan kan learning by doing. Ya. Dulu kita sebelum mendirikan partai, ada visi 2010, ingat nggak? Dipimpin langsung oleh pimpinan kita, Ketua Majelis Syuro, Ustadz Kiai Haji Allahyarham Aminuddin. Waktu itu kumpul tuh di Tasik ya, bahwa kita akan mendirikan partai itu nanti visi 2010 ya. Padahal itu kumpulnya tahun 97 pas 98 tuh awal tuh. Tapi karena ada reformasi sehingga ada percepatan ya. Sehingga mungkin proses-proses pembentukan pribadi ya, pembentukan keluarga, pembentukan muasasah ya, lembaga-lembaga layanan publik ya kan, yayasan-yayasan dan seterusnya, itu kan tadi akselerasi percepatan sehingga berdirilah partai tahun 2000 mulai tahun 98. Nah, dan kita merasakan ketika amanatnya kementerian ya kan tidak mudah juga ya, bagaimana mengoptimalkan kesiapan SDM di tingkat katakanlah layanan publik ya. Jadi ini menjadi tantangan ya. Oleh karena itu kalau tadi ditanya siap nggak siap ya, ini learning by doing. Tentu kita punya platform ya, platform pendidikan kita ada tuh ya, bukunya sangat tebal, itu berapa ratus halaman. Platform ekonomi ya, platform bagaimana pertahanan negara, platform rumah tangga ya. Nah, oleh karena itu memang SDM kita ya harus betul-betul disiapkan betul. Ya, saya cuma nih kan ahli pakar hukum nih, bagaimana menyiapkan ya para SDM yang punya kompetensi di bidang hukum ini tidak mudah juga. Ya. Padahal ini harusnya ada suatu katakanlah strategi ya, penyiapan SDM. Jadi saya lebih menjawab kepada learning by doing ya. Tapi kalau nunggu siap sama sekali ya kadang-kadang kesiapan itu ketika ada kesempatan. Jadi mungkin mohon arahan dari Sasuman yang saya monitor masih hadir terhadap hal tersebut ya. Kemudian berikutnya tadi Teguh Widodo ya. Dalam ekonomi politik ya, saya kuliah di Public Policy Divisi UI, bahwa pemerintahan yang good governance itu, pemerintahan yang baik itu, pemerintahan yang ketika terjadi suatu formulasi kebijakan atas kepentingan publik itu biaya transaction cost-nya mendekati nol, bukan nol ya, mendekati nol. Semakin biaya transaksi ya yang menguntungkan pragmatis bagi para policy maker semakin besar, maka itulah semakin korup ya. Jadi ya kita tugasnya ya bagaimana meminimalisir biaya-biaya transaksi dalam proses formulasi kebijakan ya. Karena kalau ada konflik of interest ya, seperti sekarang nih ya kan ada RUU Cipta Kerja, itu kan banyak kepentingan ya. Apalagi RUU energi ya kan, core kompetensinya kan di Kementerian SDM, banyak kan para pebisnis tambang dan sebagainya. RUU minuman beralkohol ya kan, sampai sekarang kenapa belum ketemu terus berapa periode anggota DPR RI itu nggak selesai ya kan. Jadi memang tidak bisa kita hindari ya, dalam ruang publik ini ada public sector, ada private sector, ada third sector, satu dengan yang lain ini saling berhubungan ya. Tinggal ya bagaimana ya peran dakwah ini betul-betul memang ya, Nasrul Fikroh ini memang tugas yang tidak ringan, tugas yang sangat berat. Kita dalam konteks keindonesiaan aja, ya, Partai Islam ya yang memenangkan ini kan untuk menang di atas 50% kan belum pernah terjadi. Ya, ini menjadi tanggung jawab. Sehingga bagaimana, sehingga peran politik ya dan peran dakwah juga harus seiring, sejalan. Ya, karena sikap-sikap politik dari publik ini kan sangat tergantung kesadaran di tingkat grassroots. Ya. Seperti sekarang, bagaimana kesenjangan ya indeks gini ya antara yang kaya ya segelintir orang yang menguasai sumber daya mungkin di atas 90% dengan kondisi grassroots yang sangat berat ya. Malah ada yang bilang jangan-jangan ini kebijakan
penguasa ini sengaja dibuat rakyat itu susah, ya, sehingga tergantung, sehingga ketika ada proses elektoral merupakan pemilih yang mudah dimobilisir ya kan dengan kekuatan oligarki seperti itu ya. Mau ada analisa jangan-jangan para dalam kontestasi pileg nih ya bermain ini ya kan, yang potensi menjadi para anggota DPR RI ya. Siapa ini? Ada orang tuh yang monitor tuh, yang ikut membiayai, ya, sehingga ketika dia jadi, dia udah disetir tuh oleh oligarki. Ya, jadi ini tentu fenomena sosial itu yang memang apa adanya terjadi, dan PKS hadir ya untuk bisa berkolaborasi. Ya. Makanya para politisi ini ya harus bergaul, ya, tidak hanya di internal partai, tapi juga antar partai. Ya, banyak hal-hal yang dikerjasamakan sesuai dengan platform partai masing-masing. Jadi ini penting ya, karena kebaikan itu kan sebetulnya tersebar ya, hikmah itu ada di mana-mana. Jadi harapan mudah-mudahan Teguh Widodo ya, ya kita ciptakanlah para pelaku-pelaku bisnis yang memang punya integritas dan tidak mudah juga ya. Jadi bagaimana kalau kita lihat juga ya di kalangan stakeholder ini menjadi tanggung jawab. Kalau di Turki kan saya lihat ya, ketika saya ke kantor pusat AK Parti, partai ini justru menciptakan middle class ya, AK Parti itu. Jadi dengan kebijakan-kebijakan yang ada sehingga tumbuhlah ya para pelaku-pelaku bisnis middle class ya, sehingga ketika terjadi upaya kudeta terhadap Erdogan itu justru yang membiayai, yang menjaga itu diantaranya para stakeholder pelaku bisnis, membiayai turun ke jalan dan seterusnya ya. Jadi seperti itu ya. Ya mudah-mudahan ya dengan terus ikhtiar di antara kita ya,